Di sini beliau pun menjelaskan ada 3 cara ketika mengucapkan Allahu Akbar. Ini luar biasanya Islam itu mengajarkan secara detail. Jadi ada 3 cara. Cara yang pertama adalah beliau mengucapkan bersamaan dengan bergerak. Allahu Akbar mekaten. Atau beliau mengerjakan bertakbir rumiyin Allahu Akbar. Atau yang ketiga beliau bergerak rumiyin nembe bertakbir Allahu Akbar. Sarengan saged, bergerak rumiyin saged. Ini adalah keluasan atau keluar biasaan detail dalam syariat Islam yang mana kita boleh memilih. Semisal contoh nate kepanggih imam ingkang sampun sepuh saestu, ketika membacanya takbir itu lebih dulu dibandingkan gerakannya. Ini radi bahaya untuk makmum kalau tidak jeli. Semisal contoh kalau dalam keadaan rukuk atau takbir yang tangan mungkin tidak terlalu nampak aja, tapi ketika rukuk nyun sewu Allahu Akbar. Nah ini dereng rukuk, sing mburi sok pun rukuk. Nah ini tidak boleh. Maka harusnya memilih yang pilihan yang tadi bergerak rumiyin nembe takbir. Nah, terus bergerak rumiyin mawon kemawon mboten napa-napa. Allahu Akbar. Nah ini yang saya pilih. Karena apa? Kagem jagani biasanya ada beberapa orang yang dia terkadang mendengar niku barengi. Karena tentunya belum paham makna mengikuti, maka harus kita sampaikan yang namanya mengikuti setelah mendengar isyarat takbir baru mengikuti, bukan melihat gerakannya terus mengikuti. Karena tentunya untuk shop yang kedua tidak mungkin bisa melihat gerakan. Yang dia bisa lihat adalah, yang bisa dia dengar adalah suara. Maka hasannya, baiknya adalah melakukan gerakan setelah mendengar imam takbir, baru panjenengan melakukan gerakan. Lantas posisi tangan tadi di awal untuk gerakan takbir sudah kita sampaikan. Kemudian posisi tangan yang ada di sini beliau mengatakan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ma'syaral anbiya'i umirna bita'jili fitrina wa ta'khiri sahurina. Kami para nabi diperintahkan agar menyegerakan berbuka puasa, mengakhirkan makan sahur. Wa anna du'a aimanana ala syama'ilina fis sholati, dan meletakkan tangan kami di atas tangan kiri kami bersedekap dalam sholat. Meletakkan kedua tangan bersedekap dalam sholat. Meletakkan kedua tangan pun ini juga ada hadisnya. Monggo panjenengan boleh meletakkan seperti ini boleh, telapak dengan telapak, dan meletakkannya adalah di sodrun, di dada yang sebelah sini, pas gen legok-legokan enten ceglongan ente-entean napa niki rusuk nggih. Nah seperti ini ada maknanya adalah untuk menjaga agar hati kita tidak terjerat rasa was-was. Yuwaswisu fi sudurin nas, sudur dari kata sodrun. Rasa was-was yang ada dalam hati kita jaga, kita tutupkan dengan tangan kiri kita, dan tangan kita yang lebih baik kita tutupkan lagi. Mekaten. Boleh di sini, boleh memegang pergelangan, boleh agak ke sini.
yang tidak boleh seperti ini. Masih ada, tapi ini tidak boleh. Mboten wonten dalilipun. Terus mriki angsal, geser mriki angsal, geser mriki angsal. Terus menutupkan telapak dengan telapak tepat di sodrun, karena nanti ada dada bagian atas nahrun. Meskipun nanti ada yang mengambil sikap mengambil dada bagian atas, niki namanya nahrun. Ada yang seperti ini, terus ampun kaget noyanten sholat seperti ini. Cuma kita mengambil sikap yang sodrun. Sodrun itu sing mriki wau. Seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Monggo, itu pilihan mana yang lebih sekeco. Bahasil muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya gerakan-gerakan itu tidak hanya sekedar gerakan. Seperti tepat kita meletakkan tangan kita di bagian dada adalah berusaha untuk menjaga agar dada tidak terserang yang namanya rasa was-was, rasa khawatir, yang jelas-jelas itu berawal datang dari syaitonir rajim. Kita lindungi diri kita dari godaan setan yang terkutuk, maka tentunya mengucapkan takbir Allahu Akbar tidak hanya sekedar ucapan dari lisan yang kita sampaikan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya Allah ya Rabb. Masih sering kali dalam diri kita merasa lebih baik, masih sering dalam diri kita merasa lebih besar, lebih kuat, lebih kaya, lebih pintar. Seringkali mboten sadar nggih, antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, perasaan itu terkadang masih sering muncul. Kowe ngertimu apa to lele? Kadang begitu juga anak dengan orang tua. Walah Pak, jenengan wis sepuh ya mesti lak yo kleru. Begitu juga dengan suami istri. Bu, aku mau kis ndelehke ki ning kene, mesti bener ra mungkin ning ndi-ndi ra lungene ndi-ndi mesti ana sing jupuk. Padahal jenengan pun kesupen. Naruhnya di mana, ingatnya di mana. Tapi seringkali kita masih merasa benar. Padahal sungguh Allah lah yang maha besar-besar dari segalanya. Dari segi kepintarannya, dari segi rezekinya, Allah lah yang paling banyak memberikan rezeki kepada kita. Allah lah yang paling banyak memberikan. Allah yang maha besar apa? Keagungannya, kerahmatannya. Seringkali menawi simbah nggih pun ngomong putu niku rasane bahagia banget. Sehingga kadang terlupakan anaknya. Mbah niku nek pun sayang kalih cucu niku biasanya lali kalih anake. Padahal kewajibannya mbah niku nggih tetep pada anaknya, mengingatkan anaknya sholat, mengingatkan dalam kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi justru nek kalih putune niku, ayo ngaji sik, ayo ning masjid, ning kalih putrane sok lali. Ampun. Kita kembalikan pada perintah Allah, bahasanya apa? Tetap yang kita ingatkan adalah anak-anak kita. Cucu panjenengan niku hanya kesenangan semata. Karena Allah lah yang memberikan perintah. Allah lah yang paling besar kenyamanannya memberikannya. Allah lah yang paling besar. Wah, aku nek ora dokter kae ra mari kok. Kesupen nek sing paring sembuh penyakit adalah Allah. Tapi seringkali kita melebihkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Mumet biyen aku tukokno bodrek, aku nek ngombe bodrek langsung mari. Lupa bahwasanya panjenengan itu yang memberikan kesembuhan Allah. Sederhana nggih. Termasuk diantaranya beliau para ulama mengajar pada kita sampai-sampai yang namanya makan minum itu juga yang membuat kenyang Allah, bukan makanan yang kita minum.
Tapi Allah mengizinkan makanan dan minuman yang kita minum itu menjadi sebuah keberkahan dan kekuatan sehingga kita hilang laparnya. Maka makna Allahu Akbar itu luas sekali dan kita sering kali menafikannya, menghilangkannya, meniadakannya. Kita merasa seolah-olah Allah itu tidak ada. Wis iki nek ora aku sing garap ora iso. Iki aku iki sing garap aku, kudu aku, liyane ra iso. Ini seringkali masih kita ucapkan. Naudzubillah min syarri dzalik. Maka kita perbanyak beristighfar. Karena dari satu kata ini saja kita masih sering banyak salah. Itulah kenapa beliau Abu Bakar As-Siddiq itu ketika beliau mengucapkan Allahu Akbar bergetar seluruh tubuhnya. Takut betul-betul, beliau merasa takut bahwasanya Akbar itu tidak hanya sekedar Allah. Kadang HP hu akbar, kadang sepeda motor hu akbar. Cobi Mbak, niki nek duncalke kali Al-Qur'an dawah, khawatir pundi? Seberapa besar khawatirkah kita ketika Al-Quran yang kita bawa jatuh dibandingkan dengan HP yang kita bawa jatuh? Maka mana Allahu Akbar itu tinggi dan agung sekali, sehingga sebetulnya tidak mudah kita ucapkan. Tapi Masya Allah, kata para ulama, ghafurnya Allah itu lebih luas dan lebih besar dibandingkan azabnya. Pengampunannya Allah itu lebih luas, lebih besar dibandingkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan, andai kata kita datang membawa dosa sebesar gunung pun Allah akan maafkan. Maka monggo kita belajar sedikit demi sedikit membenahi, memperbaiki sholat kita. Karena hanya sholatlah ibadah yang paling utama, paling agung, yang di awal-awal kelak akan dihisab Allah Subhanahu wa taala. Sholat. Setidaknya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita resapi dalam diri kita, ya Allah, dingapunten ya Allah, dimaafkan ya Allah. Kalau kadang masih sering berbuat merasa lebih akbar daripadamu ya Allah. Saya masih sering merasa lebih baik daripada anak saya, istri saya, tetangga saya. Bahkan orang bodoh pun yang di lingkungan saya masih sering tanpa sadar nyuwun sewu. Beliau Hasan Al-Basri nate, Pak. Beliau salah satu ulama zaman dahulu, Hasan Al-Basri itu, beliau itu ketemu pengemis. Apa kata beliau? Saya ibaratnya ngeten, kula niku nggih sak rendah pengemis niku ya Allah. Tapi seringkali kita melihat pemulung, orang yang minta-minta, kita merasa dalam hati, wah, kaya ngono kok minta-minta. Kita masih sering merasa lebih baik daripada orang yang kita anggap lebih rendah dibandingkan kita. Tidak memberi monggo, tapi jangan terbersit di hati kita merasa lebih dan lebih. Ini yang hati-hati. Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar, Allah lah yang paling berkuasa atas segala sesuatu, yang berkehendak atas segala semuanya. Maka betul-betul kita pahami, kita masukkan dalam hati, kula panjenengan niku sinten. Mudah bagi Allah untuk mencabut semua keberkahan yang Allah berikan pada kita. Mudah bagi Allah untuk menjadikan kita itu sekehendak Allah. Bahkan dengan orang kafir pun, non muslim pun, kita tidak boleh merasa lebih, karena mereka itu juga ciptaannya Allah. Kita tidak boleh merendahkan mereka. Ada hadis sahih yang luar biasa sekali. Bahkan seorang wanita pelacur pun
yang dia hanya memberikan seekor anjing, hewan yang dianggap haram secara syariat Islam, itu pun Allah jamin masuk surga. Maka makna Allahu Akbar ini tidak hanya sekedar kita bawa dalam sholat dan dalam lisan kita, tapi betul-betul kita jaga dalam kehidupan kesehari-harian kita. Betul-betul kita jaga. Sehingga tentunya harapannya adalah ketika kita sholat, kita menyampaikan pada Allah, kita menyebut lisan kita dengan kata Allahu Akbar, hati kita tersentuh dan senantiasa mau memperbaiki diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahaladzim. Insyaallah kita lanjut bulan depan dengan tata cara dan fikih memahami sifat sholat Nabi yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.